Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ke-12 ya ini ya. Jadi kita tinggal 3 kali pertemuan adalah mengenai antioksidan ya, mengenai antioksidan. Untuk materi kali ini saya agak berbeda ya dengan yang kemarin ya. Saya akan membedah beberapa jurnal ya. Nanti akan kita ringkas saja biar cepat ya. Yaitu jurnal mengenai antioksidan. Ini saya ambil beberapa jurnal yang paling baru ya. Ini jurnal tahun 2019 ya, cukup baru ya. Mengenai antioksidan pada beberapa tumbuhan ya, ekstrak yang mengandung antioksidan. Kemudian ini juga jurnal tahun 2017 ya, ini dari Cina ya, ini juga baru ya, ini dari India ya. Ini cukup baru ya. Kemudian untuk beberapa jurnal dari Indonesia juga saya ambil ya, biar mudah. Ini ada satu jurnal dari bahasa Indonesia yang akan saya gunakan sebagai acuan. Sebelum kita masuk ke materi tentang tumbuhan herbalnya, mungkin lebih baik kita akan mengetahui mengenai antioksidan ya, bagaimana dan apa sebenarnya antioksidan itu. Antioksidan itu sendiri adalah senyawa kimia, ya, senyawa kimia yang dalam istilah kimia itu adalah pemberi atau donor elektron. Jadi antioksidan itu sendiri sebenarnya adalah donor senyawa kimia yang merupakan pemberi atau donor elektron. Itu definisi secara kimia. Kalau secara biologis, antioksidan itu adalah senyawa yang dapat menangkal atau meredam dampak negatif dari oksidan. Jadi antioksidan itu menurut ilmu kesehatan ya, ilmu medis adalah senyawa yang dapat menangkal atau meredam dampak negatif dari oksidan. Dari oksidan sendiri adalah senyawa yang menerima elektron. Kalau antioksidan adalah senyawa yang memberi elektron, kalau oksidan adalah senyawa yang menerima elektron. Antioksidan itu adalah bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya. Jadi yang didonorkan itu hanya satu elektron saja kepada senyawa yang bersifat oksidan. Kalau di dalam tubuh kita itu oksidan itu namanya radikal bebas ya di dalam tubuh kita ya. Sehingga satu elektron yang didonorkan oleh antioksidan ke oksidan itu dapat menghambat aktivitas dari senyawa oksidan. Jadi senyawa-senyawa oksidan itu kan senyawa yang sangat reaktif ya. Jadi senyawa yang sangat reaktif. Tetapi kalau dia diberi donor satu elektron oleh antioksidan, dia menjadi tidak reaktif sehingga dia jadi netral. Jadi sekali lagi ya untuk definisinya ya, kalau secara kimia ya, antioksidan itu adalah pemberi atau donor, oksidan adalah penerima atau penerima elektron. Nah, yang diterima atau yang diberi itu hanya satu elektron saja. Dan nama lain dari oksidan itu adalah, kalau di dalam ilmu kesehatan namanya radikal bebas. Ya, radikal bebas itu adalah senyawa yang dapat menimbulkan berbagai macam masalah atau penyakit. Nah, kemudian untuk antioksidan sendiri ya, ini nanti di dalam ilmu fitokimia ya, di dalam ilmu fitokimia. Fitokimia itu ilmu yang mempelajari tentang senyawa dari bahan alam. Hanya ada beberapa sebenarnya ya, senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan atau bersifat sebagai antioksidan. Di sini kita lihat ya bahwa senyawa-senyawa yang bersifat sebagai antioksidan itu contohnya adalah keratin atau keratinoid. Dia mempunyai efek sebagai antioksidan. Kemudian yang kedua itu polifenol. Polifenol itu juga mempunyai efek sebagai antioksidan. Kemudian inhibitor protease ini juga antioksidan. Phytoestrogen itu juga antioksidan. Sulfida juga antioksidan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, senyawa-senyawa tertentu itu memang mempunyai manfaat yang banyak ya. Dia tidak hanya berfungsi sebagai antioksidan ya, tapi fungsi yang lain seperti anti kanker ya.
Hampir semua senyawa kalau disimpulkan hampir semua senyawa antioksidan itu juga sebagai anti kanker. Jadi ini kalau kita ringkas seperti ini ya. Karotenoid, polifenol, inhibitor protease, fitoestrogen, sulfida itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai sifat sebagai antioksidan. Jadi artinya senyawa ini adalah senyawa yang dapat memberikan atau mendonorkan satu elektronnya. Sehingga radikal bebas yang ada di dalam tubuh manusia itu akan jadi netral. Radikal bebas atau oksidan itu jadi netral. Nah, jadi reaksi antara antioksidan dengan oksidan itu ini yang akan kita bahas adalah reaksi antara antioksidan dan oksidan di dalam tubuh kita. Karena reaksi itu bisa menimbulkan bisa menetralisir penyakit. Kemudian pada prinsipnya, jadi dari apa yang kita lihat di sini ya, pada prinsipnya sayur dan buah itu mengandung sumber antioksidan ya, mempunyai banyak atau sumber antioksidan yang penting. Tapi memang kalau kita teliti lebih jauh secara spesifik tidak kandungannya itu beda-beda. Jadi ada yang memang antioksidannya ada yang banyak ya. Jadi tidak semua jenis sayur itu seimbang, tapi beda-beda ya. Ada tingkat-tingkatannya ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah sayur dan buah apa yang memang antioksidannya itu paling banyak ya. Walaupun secara prinsip sayur dan buah itu merupakan sumber antioksidan, tetapi ada beberapa sayur dan buah yang memang sangat menonjol sifat antioksidannya. Kemudian manfaat antioksidan itu sebenarnya apa? Jadi kalau kita mempelajari antioksidan tentu juga kita harus tahu sebenarnya manfaatnya itu apa. Jadi, kenapa kok senyawa yang mendonorkan satu elektronnya itu bisa bermanfaat? Jadi kalau ini kan berarti kita melihatnya dari sisi dari sisi kesehatan ya, jadi bukan dari sisi kimia lagi ya, dari sisi kesehatan. Nah untuk manfaatnya itu ada beberapa manfaat ya. Yang pertama bisa memperkuat otot. Jadi antioksidan itu ternyata adalah senyawa yang bisa memperkuat otot. Jadi selain mencegah kanker ya, tadi kan sudah saya singgung ya kalau antioksidan itu pasti dia itu bisa mencegah kanker ya ini mencegah kanker. Tetapi di sini senyawa antioksidan itu selain mencegah kanker juga bisa menjaga kesehatan otot ya. Misalnya ya ini contohnya ini vitamin C dan vitamin E ya. Jadi kalau ada sayur atau buah yang mengandung vitamin C atau vitamin E ini, vitamin C dan vitamin E ini sebagai antioksidan mempunyai fungsi juga untuk meningkatkan kekuatan otot ya, seperti itu. Nah, penelitian itu juga menunjukkan bahwa asupan vitamin C dan E yang cukup dapat meningkatkan kekuatan otot. Jadi itu fungsi pertama ya untuk antioksidan adalah bisa meningkatkan kekuatan otot. Di sini juga disebutkan ya kalau kekuatan otot menurun itu dapat menimbulkan kecacatan atau kerapuan. Nah, konsumsi vitamin C yang baik itu sekitar 140 mg per hari. Dan vitamin E itu sebesar 11 mg sehari. Jadi kalau kita minum tablet vitamin C yang isinya 500 mg itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Karena konsumsinya itu sekitar 144 mg. Kemudian yang kedua, antioksidan itu adalah senyawa yang bisa menghambat penuaan dini ya atau istilah medisnya itu anti-aging ya. Di penuaan dini ini bisa meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Jadi, makanya mengkonsumsi antioksidan itu juga sangat penting ya. Karena untuk mencegah penuaan dini ya. Nah, secara spesifik di sini disebutkan bahwa vitamin A dan vitamin C dan vitamin E. Vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Jadi tadi vitamin C dan vitamin E itu untuk kekuatan otot ya, tapi kalau ini vitamin A, C, dan E ini bisa untuk mencegah penuaan dini. Jadi kalau kita mengkonsumsi buah atau sayur yang banyak mengandung vitamin A, C, atau C atau E, berarti itu bisa mencegah penuaan dini.
Kemudian kalau suplemen ya omega 3 ya yang terdapat di dalam ikan ya misalnya ya, alpha niloik oksid, opikoinon, arginin dan zinc juga bisa membantu proses peremajaan dan memperlambat proses penuaan. Kemudian fungsi antioksidan yang ketiga adalah mencegah penyakit. Fungsi yang ketiga adalah mencegah penyakit. Nah, ini misalnya contoh ini aflatoksin. Aflatoksin B1 diproduksi oleh jamur Aspergillus flavus. Itu menyebabkan kanker hati. Nah, ini bisa dicegah ya, bisa dicegah dengan mengkonsumsi banyak klorofil. Ini banyak ini sudah diteliti di Cina ya ini. Kalau apa namanya itu? Kalau orang yang mengkonsumsi banyak klorofil ya itu bisa mencegah aflatoksin penyebab kanker hati. Jadi kalau kita simpulkan konsumsi apa namanya itu klorofil ya klorofil itu terdapat dalam sayur dan buah itu bisa mencegah terjadinya aflatoksin ya. Aflatoksin itu adalah salah satu penyebab kanker hati. Kemudian antioksidan juga berfungsi sebagai anti kanker dan mengatasi diabetes. Ini di sini sudah dikatakan. Di sini senyawa yang menonjol adalah namanya itu likopen. Likopen itu kemarin sudah kita singgung ya, terkandung di dalam tomat ya. Kemarin kita singgung pada saat kita membahas tentang imunomodulator. Likopen ini adalah antioksidan yang bisa mencegah kanker dan mengatasi diabetes. Di sini bahkan dikatakan bahwa likopen ini mempunyai aktivitas 2 kali lebih kuat dibanding beta karoten. Dan likopen dapat mencegah terjadinya oksidasi LDL atau low density lipoprotein. Jadi bermanfaat juga untuk menurunkan LDL. Kemudian likopen ya selain tadi bermanfaat untuk mengatasi kanker dan diabetes ya. Secara spesifik, likopen mencegah kanker prostat dan kanker tulang, serta kanker rahim. Ini, jadi di sini kita membahas fungsi antioksidan ya sebagai anti kanker. Nah ini beberapa macam antioksidan ya yang bisa mencegah penyakit ya. Di antioksidan ternyata bisa mencegah penyakit. Di sini kalau kita lihat misalnya alpukat ya, itu bisa mencegah penyakit sariawan atau kencing batu. Di sini ya kita lihat. Ini adalah antioksidan yang kaya akan vitamin A dan vitamin C. Jadi kalau kita makan alpukat ya tadi, vitamin A dan vitamin C itu bisa menguatkan otot tadi ya. Dijelaskan di atas ya, bisa menguatkan otot. Yang di atas tadi, ya dan anti-aging ya, dan anti-aging. Kemudian di sini juga kalau kita lihat brokoli. Brokoli itu adalah antioksidan yang mengandung kalsium dan CN. Ya, di sini dikatakan brokoli itu bisa mencegah keropos tulang, sariawan, dan sebagainya. Kemudian bayam. Bayam itu mengandung beta karoten. Ya, jadi tadi disinggung ya bahwa beta karoten itu kemampuannya separuhnya dari likopen. Ini juga bisa mencegah. Kalau terkenalnya bayam itu sariawan ya. Anemia ya, terkenalnya adalah anemia. Kemudian kedelai ini sangat terkenal ya, kemarin sudah pernah kita singgung ya mengenai kedelai ini mengandung suatu zat yang dinamakan isoflavon. Ya, isoflavon itu adalah zat yang berpengaruh pada hormon estrogen. Jadi isoflavon itu erat kaitannya dengan kanker-kanker hormon, pencegahan kanker-kanker hormonal ya, misalnya kanker payudara, kanker prostat ya, kemarin sudah kita singgung ya waktu kita membahas tentang herbal untuk kanker ya. Ini muncul lagi ya. Isoflavonoid ini adalah salah satu antioksidan yang bisa mencegah kanker. Itu beberapa manfaat dari antioksidan ya. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit aja mengenai
lawan dari antioksidan ya, namanya radikal bebas atau oksidan ya. Jadi kalau antioksidan itu adalah senyawa yang mendonorkan elektron, radikal bebas atau oksidan adalah senyawa yang menerima elektron. Ini dijelaskan lagi di sini ya, dijelaskan lagi. Dalam ilmu kimia, pengertian oksidan adalah senyawa yang menerima elektron atau elektron akseptor. Ya, yaitu senyawa yang dapat menarik elektron. Misalnya ion feri, di sini dicontohkan ion feri ini adalah senyawa yang bisa menarik elektron. Jadi ini apa namanya itu penjelasan secara kimia ya. Jadi kalau tadi kalau secara biologi antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkal radikal bebas atau senyawa yang dapat menangkal oksidan. Itu apa namanya sekilas tentang. Nah, radikal bebas sendiri itu adalah ada dua jenis radikal bebas. Jadi radikal bebas itu adalah senyawa yang jahat ya. Secara ringkas adalah senyawa yang jahat yang harus dinetralkan dengan antioksidan. Radikal bebas ini ada dua yang ada di dalam tubuh, itu namanya endogen. Jadi tubuh kita itu sebenarnya juga memproduksi senyawa-senyawa yang sampah ya, senyawa-senyawa yang tidak baik ya. Namanya radikal bebas endogen yang diproduksi secara otomatis kalau kita melakukan metabolisme. Dan radikal bebas itu ada yang juga yang berasal dari luar tubuh kita atau eksogen. Nah, radikal bebas endogen itu adalah radikal bebas yang normal ya, yang ada dalam tubuh kita yang normal, yang merupakan rantai dari peristiwa biokimia. Jadi kalau ada orang punya radikal bebas itu wajar-wajar aja, normal ya, karena memang itu adalah proses yang ada di dalam tubuh kita, proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas endogen itu terbentuk sebagai sisa proses metabolisme ya atau proses biokimia. Itu pembakaran. Biokimia itu kan prosesnya pembakaran ya. Atau metabolisme dari protein, karbohidrat, lemak dan sebagainya. Ya, di sini disinggung ya, di sini seperti itu. Kemudian untuk radikal bebas itu bentuknya itu senyawa-senyawa seperti ini ya, misalnya hidroksil ya. Misalnya hidroksil ya, ini radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita itu ada yang bentuknya hidroksil ya. Ada peroksil atau RO. Ada hidrogen peroksida atau H2O2. Ada singlet oksigen. Jadi adalah jenis-jenis radikal bebas yang merupakan senyawa yang berbahaya. Ini adalah senyawa penerima elektron yang ada di dalam tubuh kita. Itu adalah radikal bebas, apa namanya itu? Endogen ya. Nah, kalau radikal bebas eksogen ya, radikal bebas eksogen itu adalah radikal bebas yang berasal dari luar tubuh kita. Yang eksogen itu dari luar tubuh kita. Ya misalnya senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh asap kendaraan bermotor ya. Senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh pabrik kimia ya, itu adalah senyawa-senyawa yang merupakan radikal bebas eksogen. Nah, tugas dari tubuh kita adalah menetralisir radikal bebas itu baik dari luar maupun dari dalam, baik radikal bebas yang eksogen maupun radikal bebas yang endogen. Jadi, nah, ya fungsi antioksidan adalah menangkap atau menetralkan radikal bebas. Ini tadi ya, ini adalah radikal bebas endogen ya, atau radikal bebas biologis ya tadi ya. Superoksida ya, ini superoksida, kemudian hidroksil ya, kemudian peroksida, hidrogen peroksida ya, nitritoksida ini adalah radikal bebas endogen. Nah, itu adalah mengenai radikal bebas ya. Nah, radikal bebas di dalam tubuh kita itu sering juga dinamakan spesies oksigen reaktif atau reaktif oksigen spesies atau ROS ya, ini ya di sini ya. ROS itu adalah radikal bebas, istilah untuk radikal bebas yang ada di dalam tubuh manusia. Yaitu mengenai ini adalah mengenai tentang
apa yang dimaksud dengan antioksidan ya? Tadi sudah kita singgung ya. Antioksidan itu manfaatnya apa ya? Tadi sudah kita singgung juga. Kemudian apa yang dinamakan radikal bebas ya. Radikal bebas itu sama dengan oksidan ya. Kalau antioksidan itu adalah senyawa yang baik, yang bermanfaat, sementara oksidan adalah senyawa yang tidak bermanfaat ya. Radikal bebas adalah senyawa yang tidak bermanfaat. Itu jadi intinya ada beberapa vitamin ya yang berfungsi sebagai antioksidan ya untuk mencegah beberapa macam penyakit. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbuhannya. Tumbuhan apa saja sih yang mengandung herbal apa saja sih yang secara spesifik mengandung banyak atau mengandung kadar yang tinggi dari antioksidan ya. Kita akan membahas ke sana ya. Jadi sudah kita singgung bahwa senyawa-senyawa flavonoid ya itu adalah senyawa yang bersifat sebagai antioksidan ya. Kemudian untuk tumbuhan contoh tumbuhan obatnya ini kita akan melihat di sini di jurnal yang terbit tahun 2019 ya, kita akan melihat ya, senyawa apakah yang berfungsi sebagai antioksidan ya, di sini. Nah, ini langsung aja ya, ini saya terjemahkan ya di sini. Nah, ini tadi juga mengulangi yang tadi ya, antioksidan itu adalah senyawa kimia yang merupakan senyawa campuran yang dalam dosis rendah ya atau dalam kadar rendah bisa menghambat oksidasi ya, bisa menghambat radikal bebas ya, yang diakibatkan oleh metabolisme dari lipid ya, gula, protein dan sebagainya. Ini adalah tadi ya, mengulangi tadi. Nah, ini tumbuhannya ini ya, tumbuhan antioksidannya ini. Ini contohnya misalnya Curcuma domestica. Curcuma domestica itu kemarin sudah singgung ya, kita singgung ya, nama internasionalnya itu cemeri. Curcuma domestica itu kunyit ya. Tapi di sini yang diambil bukan rimbangnya tapi daunnya ya. Daun kunyit itu ternyata mengandung kurkumin juga ya. Di sini ya mengandung kurkumin ya, mengandung eugenol ya, mengandung sitosterol ya. Ini kita lihat ya bahwa Curcuma domestica ini di sini daunnya pun mengandung zat aktif ya, termasuk kurkumin. Kemudian yang kedua, ini senyawa namanya Cuscuta reflexa ya. Cuscuta reflexa atau tali putri ya. Cuscuta reflexa itu nama lainnya itu tali putri. Tali putri ini senyawa yang digunakan untuk tanaman hias ya, terutama untuk pagar ya. Jadi kalau kita melihat di beberapa tempat ya, itu banyak orang, tapi tali putri itu sebenarnya adalah senyawa benalu ya, tapi kadang-kadang juga menghiasi pagar ya. Tali putri ini warnanya kuning, ini mengandung flavonoid ya. Jadi tadi sudah kita singgung ya bahwa flavonoid ini adalah salah satu antioksidan yang sangat terkenal ya, mengandung flavonoid ya, dan glikosid dan sebagainya. Ini tali putri ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Phoniculum vulgare. Phoniculum vulgare itu nama lainnya adalah adas ya. Jadi ini tanaman yang sangat terkenal ya, adas ini. Sangat terkenal ya, adas ini mengandung di sini yang ini tidak ditulis ya kandungannya apa, tapi di sini adalah minyak dari buah adas ya, mengandung antioksidan. Kemudian Glyceria galabra. Glyceria galabra ini adalah akar manis ya. Akar manis itu banyak ditanam di daerah Beciruyung ya. Ini kemarin waktu kita KKN di Beciruyung ini banyak menanam akar manis. Akar manis ini banyak mengandung glikosida. Banyak mengandung glikosida. Kemudian Mangifera indica ya, kemarin kita singgung sebagai imunomodulator ya. Mangifera indica ini buah ya, akar dan daunnya banyak mengandung antioksidan ya, ini polifenol ya misalnya ya, glikosida dan sebagainya ya. Ini quercetin ya, ini adalah kandungan dalam akar, daun atau buah mangga.
Kemudian pare, yang kemarin juga kita singgung ya, pare atau bitter melon atau pare atau Memordica carantia. Pare ini ternyata tidak hanya buahnya ya, tapi akar, daun, ya, buah sama bijinya itu semuanya mengandung antioksidan. Ya, di sini kita melihat ya, tripen, glikosida dan asam stearat. Kemudian Osinum samtum ya. Osinum samtum itu adalah kemangi ya. Kemangi ini kita bisa melihat bahwa kemangi ini adalah tanaman yang sangat populer ya. Kalau orang Jawa digunakan untuk menghilangkan bau keringat ya, atau pian keringat. Kemangi ini mengandung volatile oil ya atau minyak atsiri ya. Terpenoid, eugenol, timol, esterogel. Jadi kemangi ini sangat menonjol minyak atsirinya ya, yang berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian Solanum nigrum. Solanum nigrum itu nama lainnya adalah leunca ya. Leunca itu sayur ya, sayur leunca. Leunca ini atau Solanum nigrum ini banyak mengandung polifenol ya, flavonoid, ya, steroid. Ya, ini adalah list beberapa tanaman tadi ya yang ada di dalam jurnal ini yang berfungsi sebagai tanaman antioksidan. Ya. Ini artikelnya masih baru ya ini tahun 2019. Jadi ini update sekali. Kemudian untuk kalau kita lihat dari jurnal ini ya, kita dari jurnal ini senyawa-senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan ini dia membedakan ya di sini ya. Ini adalah dibuat diagram ya, tanaman dan tumbuhan ya, tanaman obat ya, medicinal plant. Itu antioksidannya itu ada yang larut dalam air ya atau hydrosoluble antioksidan, ada yang larut dalam lemak atau liposoluble antioksidan. Jadi kalau yang larut dalam air itu contohnya adalah fenolik ya, flavonoid, anthocyanin, stilben, ini adalah antioksidan yang larut dalam air. Kalau antioksidan yang larut dalam lemak di sini adalah contohnya adalah beta karoten, lycopene, lutein, dan zeaxanthin. Ini adalah menurut jurnal ini antioksidan itu dibagi dua ya, antioksidan yang larut dalam air dan antioksidan yang larut dalam lemak ya, atau tidak larut dalam air ya. Tapi kebanyakan ini memang lebih banyak membahas tentang proses ekstraksinya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ada beberapa tanaman yang sudah diteliti mengandung antioksidan ya tadi ya. Pepaya itu ternyata mengandung lycopene ya selain tomat ya. Jadi tadi sudah kita singgung yang mengenai lycopene tadi sebagai antioksidan yang kuat ya. Bisa mengobati kanker prostat tadi ya dan sebagainya. Lycopene ini banyak terdapat dalam pepaya ya ini ya. Di sini diceritakan, tapi kita tidak membahas ini ya. Kemudian yang kedua carrot atau wortel ya, mengandung carotenoid. Carrot itu mengandung carotenoid. Itu suatu antioksidan. Kemudian ada lagi kulit anggur atau grape skin ya, itu mengandung flavonoid. Kemudian tomat ya, tomat itu tadi sudah kita singgung ya, sama dengan pepaya, tomat itu kaya akan sangat terkenal sebagai buah atau sayur yang sangat kaya dengan lycopene. Itu adalah senyawa-senyawa yang dibahas dalam jurnal ini ya. Ada beberapa senyawa lain, misalnya ginseng ya. Ginseng ini mengandung senyawa fenolik ya, yang berfungsi sebagai antioksidan. Itu kalau kita lihat di sini ada sekitar 5 ya, 1 2 3 4 5 senyawa yang tumbuhan yang mempunyai beberapa macam antioksidan ya, flavonoid, lycopene dan sebagainya. Jadi intinya kalau di sini cukup lengkap ya pembahasannya ya, tapi lebih banyak kalau kita melihat antioksidan ini di sini yang larut dalam air. Itu mengenai antioksidan yang dari jurnal yang tahun 2017 ya. Kemudian ini dari jurnal bahasa Indonesia kita akan membahas sedikit yang mengenai flavonoid ya di sini ya. Jadi tadi kan
dikatakan bahwa flavonoid itu adalah antioksidan yang larut dalam air ya, kalau dari jurnal ini. Kita lihat dari jurnal ini, flavonoid adalah antioksidan yang larut dalam air. Di sini dibahas ya mengenai flavonoid itu. Flavonoid itu sebenarnya adalah salah satu kelompok senyawa fenolik ya yang banyak terdapat dalam tanaman dan berfungsi sebagai antioksidan. Ya, di sini nah ini dia meneliti tentang flavonoid ya. Flavonoid ini kan banyak sekali flavonoid itu ya senyawanya. Di sini dia meneliti lettuce ya, Lactuca sativa ya. Lactuca sativa itu selada. Lactuca sativa itu selada. Ini selada ini adalah mengandung quercetin, mengandung quercetin. Kemudian onion itu bawang merah ya, mengandung quercetin dan kaempferol. Kaempferol itu minyak siri ya, minyak siri. Kemudian seledri atau Apium graveolens mengandung luteolin. Jadi ini luteolin ini terkandung dalam seledri. Itu ya. Dia ini hanya ada beberapa ya. Dan ini cranberry itu buah dari Eropa ya, atau Vaccinium macropan yang mengandung kaempferol ya, mengandung kaempferol, mircetin dan kaempferol. Ini apa namanya, minyak siri ya, ini adalah minyak siri. Nah itu dari jurnal ini kita membahas tentang flavonoid ya. Jadi mungkin ini tadi sudah cukup ya, sudah cukup banyak infonya ya, tapi basicnya dari jurnal ini ya, kalau kita nanti mempelajari dari jurnal ini kita bisa mempelajari mengenai antioksidan ya secara umum ya. Kemudian kalau kita mempelajari tanamannya itu nanti dari sini ya, jurnal ini ya. Tadi sudah kita singgung, dari jurnal ini kita bisa melihat beberapa macam tumbuhan yang banyak mengandung antioksidan. Oke, saya kira itu materinya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.